Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa firman yang menghancurkan. Saudara-saudara, kali ini kita akan berbicara firman Tuhan lebih tajam dari pedang. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13, demikian firman Tuhan. Ibrani 4, 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sungguh membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Saudara-saudara yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini, Ibrani dengan tegas mewujudkan kepada kita, menggambarkan kepada kita akan firman hidup itu. Karena itulah bagaimana seharusnya orang hidup di dalam terang firman, dan bagaimana firman memimpin, menuntun tiap orang di dalam kehidupan, dan bagaimana tiap orang berkewajiban untuk hidup sesuai kedaulatan firman itu. Kita tidak bisa melawan firman, kita tidak bisa meniadakan firman. Kita harus kembali kepada firman, sehingga dengan demikian kita mengerti yang jadi persoalan. Bagaimana kita memahami kebenaran firman itu? Nah, itu yang jadi penting. Bukan bagaimana menurut maunya kita, tetapi bagaimana menurut maunya Tuhan. Karena itu selalu dikatakan, biarkanlah Alkitab menafsir Alkitab. Jadi tidak ada orang bilang begini, oh Tuhan berkata pada saya, ayat ini artinya ini. Nanti dulu. Semua orang bisa klaim Tuhan bicara sama dia. Dari mana kita tahu Tuhan bicara sama dia? Karena itu jangan bilang, itu kan pendeta Pak. Loh kalau begitu semua pendeta bisa ngomong, lalu pendeta itu beda-beda. Lalu mana yang Tuhan ngomong? Maka biarkanlah Alkitab yang berbicara. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata Bigman Sirait, tapi apa kata Alkitab. Nah, kita kembali, oleh karena itulah, bagaimana penaklukan diri kepada firman itu menjadi sangat penting. Biarkan firman itu berbicara kepada tiap kita, dan tiap kita harus menaklukkan diri pada firman. Firman yang ada di Alkitab itu, dan biarkan Alkitab menafsir Alkitab dengan mencari bagian-bagian. Begitukah maksudnya ayat ini? Sehingga semua saling mendukung, saling menguatkan Alkitab pada Alkitab. Sehingga tiap apapun harus ada argumentasi Alkitabnya. Kamu bilang gini kenapa? Kan begitu ya. Nah mari kita mulai belajar. Ketika dikatakan firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam, maka kita pelan-pelan untuk memperhatikan. Firman Allah hidup dan kuat. Ini dulu saudara. Pertama kalau dikatakan firman Allah hidup dan kuat, seluruh bagian Alkitab menceritakan itu. Bahkan pemazmur berkata, bukan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya, tanpa firman-Mu aku tidak bisa melangkah di hidupku. Tanpa firman-Mu hidupku bukan hidup, kan gitu. Lalu kitab Injil juga mengatakan, ya, bahwa firman Tuhan itu tinggal tetap, langit bumi bisa berlalu. Langit bumi bisa berlalu, tapi firman tidak. Nah jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, kalau kita melihat dan menyadari penuh apa yang dikatakan oleh Alkitab, maka menjadi jelaslah bagi kita bagaimana nilai kebenaran itu terasa amat sangat luar biasa. Jadi, firman Allah itu hidup dan kuat. Nah, itu dulu bagian pertama. Nah, oleh karena itu, jikalau firman Allah hidup dan kuat, maka firman Allah itu sudah menunjukkan betapa dia kuat dan betapa dia hidup. Artinya bagaimana cara ngelihat di Alkitab? Cobalah lihat dari Kejadian sampai Wahyu. Dan cobalah lihat bagaimana gerak ritme hidup manusia. Semua tepat. Bagaimana bisa tepat? Nah itu pertanyaan menarik bukan? Karena firman hidup. Maka apa yang dikatakan firman itu di PL menjadi genap di PB. Apa yang dikatakan firman itu di PL maupun BB nyata dalam hidup sekarang. Itu firman itu hidup. Kita tidak bisa membantah itu. Terlalu banyak kebetulan-kebetulan kalau mau dijadikan kebetulan. Kebetulan lo cocok sama kitab ini. Kebetulan cocok sama kitab itu. Ya tidak tuh.
Nah disitulah kita melihat bagaimana keunggulan firman itu. Hidup dan kuat karena dia tidak terbantah, dia tidak terlawankan. Nah jadi firman yang luar biasa, firman yang hidup dan kuat. Tetapi bukan kata pendeta firman berkata, bukan itu. Karena kan bisa juga pendeta melegalitas, firman Tuhan bilang, padahal sebetulnya nggak ada ayatnya begitu. Dan yang kedua ada ayat tapi maksudnya bukan begitu. Jadi semua mesti dibedah dulu dong. Semua mesti diuji dulu dong. Benar begitu atau tidak. Supaya tidak jadi sembarang. Kan begitu saudara yang kekasih. Nah jadi firman Allah yang hidup dan kuat itu. Ini menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan tiap orang percaya. Betapa hidup, betapa kuat firman Allah itu. Menghidupi kehidupan hidup tiap orang percaya. Sehingga orang percaya bisa hidup dalam pimpinan anugerah Allah. Mereka bisa kuat oleh karena belas kasihan Allah. Firman itulah yang menghidupkan. Firman itulah yang menguatkan. Maka gambaran kuat di sana menunjukkan satu keperkasaan. Sesuatu kekuatan yang tidak bisa dilawan. Satu kebenaran yang luar biasa kuatnya. Ya, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Artinya kebenaran itu kokoh, kuat, luar biasa. Mengagumkan. Itulah firman Tuhan. Tapi ingat, firman yang dikatakan di dalam Alkitab, yang dibuktikan oleh bagian lain, yang diperkuat bagian lain, yang dilegalitas oleh bagian lain. Firman menafsir firman. Bukan pendeta. Bukan apa kata Tuhan. Menurut pendeta. Karena semua orang bisa bilang kata Tuhan, menurut Tuhan, Tuhan bicara sama saya. Siapa juga bisa ngomong itu. Siapa yang tahu itu benar apa salah? Alkitab akan mengujinya. Karena Alkitab juga sudah dikatakan, jangan anggap rendah nubuat. Bagus, tapi koma, ujilah segala sesuatu. Jangan langsung percaya juga. Jadi hati-hati saudara-saudara. Jangan sepotong-sepotong. Ya, jadi jelas dulu bagiannya, jelas dulu konteksnya. Nah oleh karena itu, firman Allah yang hidup, firman Allah yang kuat, yang menjadi pondasi dalam kehidupan tiap orang percaya, yang menguatkan kehidupan orang percaya, menjadi bagian yang solid dalam kehidupan orang percaya. Dan orang percaya harus berjalan di sana untuk puji hormat nama Tuhan. Dan orang percaya harus menggumuli seluruh bagian kehidupan itu. Sehingga di dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Nah inilah yang menjadi penting di dalam firman hidup yang kuat itu. Camkan itu, renungkan itu. Dan biarlah itu hidup di dalam hidup kita. Ada di dalam batin kita. Mewarnai hari-hari kita. Sehingga membuat hidup kita berkenan kepada Allah itu. Bersandarlah pada firman. Firman akan menghidupkanmu. Bersandarlah kepada firman. Karena firman akan menopangmu. Dia hidup, dia kuat. Jadi, di sana kita hidup dan di sana kita bertahan. Di sana kita hidup, di sana kita dipimpin oleh firman itu. Karena itulah saudara-saudara, mengenali akan firman menjadi kerinduan yang seharusnya terus menyala dalam batin kita. Caranya apa? Tentu dengan membaca firman itu, dengan belajar ngerti firman itu, dengan melakukan ketetapan firman itu. Alangkah amat sangat indahnya. Alangkah amat sangat luar biasanya. Jadi di dalam bagian seperti ini, kita bisa mengerti apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan tiap orang percaya. Di dalam melewati realita hidup yang tak mudah. Tetapi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk kalah dan menyerah. Karena firman Allah yang hidup, firman Allah yang kuat akan meneguhkan langkah-langkah tiap orang percaya. Semoga Anda di sana. Kalau memang cinta pada firman itu. Kalau memang mengenal firman itu. Kalau memang hidup sesuai firman itu. Jadi firman Tuhan itu adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang kuat. Dan yang kedua di dalam gambarannya. Dikatakan firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun. Di kolong langit ini kalau ada pedang tajam. Pedang Allah lebih tajam. Nah ketika dikatakan istilah bahwa
Firman Allah itu seperti pedang bermata dua untuk mengatakan bagaimana pedang yang bisa memotong dengan tajamnya, yang menusuk dengan dalamnya, dan tidak ada yang bisa menahannya. Sehingga bermata dua itu mengorekkan begitu ya. Jadi kalau saudara bisa bayangkan satu pedang tusuk udah masuk ke dalam, kalau dua langsung merobek lebar, bukan? Artinya membuka semuanya. Nah, jadi kalau dia pedang bermata dua yang paling tajam, kalau dia ditusukkan, dia betul-betul membongkar segala sesuatu. Sehingga gambarannya, firman itu memang menguatkan, firman itu menghidupkan, tetapi firman itu juga mengkoreksi, membongkar seluruh kemunafikan, membongkar seluruh kesalahan di dalam diri. Nah, ini penting untuk kita pahami, saudara-saudara. Jadi orang yang cinta firman akan rela dibongkar oleh firman itu seluruh kehidupannya, sehingga dia hidup menjadi benar dan baik adanya. Tetapi banyak orang-orang munafik yang kemudian tidak rela diperbarui oleh firman itu, karena sebetulnya firman tidak pernah menjadi hidupnya dan tidak pernah menjadi kekuatannya, sehingga dia gelisah kalau dikoreksi. Atau yang kedua, ada orang-orang menyembunyikan diri, tetap akan tertelanjangi oleh firman bermata dua yang kamu tidak bisa lari dari dia. Bahwa ada kemudian orang memanipulasi, menutup-nutupi, ya, tetapi jangan lupa, firman itu akan menghukummu. Waktunya akan tiba. Jadi sebelum berhadapan dengan firman hidup di pengadilan akhir sana, marilah kita di sini hidup benar di hadapannya sesuai dengan kehendaknya, supaya jangan jadi salah. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka gambaran firman itu dikatakan menusuk amat dalam, memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum begitu ya, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, menunjukkan betapa firman itu mampu bukan saja membongkar seluruh kehidupan manusia, tetapi juga mampu membedah bagian-bagian dari seluruh kehidupan itu. Sehingga kalau kita bilang bedah itu di slice satu-satu aja nggak ada yang bisa disembunyikan. Dibongkar, ketika slice terurai semua, terbuka betul-betul begitu. Karena potongan-potongan kecil tadi itu sudah nggak ada kan. Pertama dibongkar tadi kan, sudah terbongkar semua, nggak ada yang bisa disembunyikan. Tapi kalau sudah dipotong slice tipis-tipis istilahnya begitu ya, terbuka sekali. Ya, maka semua menjadi terang benderang. Nah, oleh karena itu siapa kita, bagaimana kita hidup, ya, siapa kita, apa hari-hari hidup kita, itu semua tidak terbantah di sana. Kita tidak bisa lari dari situ. Kita tidak bisa bersembunyi dari apa yang menjadi kehendak dan kedaulatan Allah yang hidup itu. Di situ kita ada, saudara-saudaraku. Oleh karena itulah, firman hidup yang kuat itu, dia juga firman tajam, ya, pedang bermata dua, yang akan memilah, memisah segala sesuatunya. Jadi di dalam hal seperti itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Oleh karena itulah dikatakan oleh Alkitab, firman hidup menguatkanmu, bersandarlah kepadanya. Tapi firman yang hidup itu, ingat, dia seperti pedang bermata dua, membongkar seluruh kebusukan hidup kita, supaya kita berdamai dan menjadi bersih di hadapannya, mengurai seluruh hari-hari kita, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang hidup itu. Itu sebab di dalam kemahan firman hidup itu, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu ditelanjangi, dibuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Karena itu, saudara-saudara, kalau dalam hidupmu masa kini, kau pikir kau bisa memanipulasi kebenaran firman, kalau kau pikir dalam masa hidupmu saat ini, kau bisa menjadi orang-orang yang mungkin menyuarakan atau mengkhotbahkan firman, tapi untuk kepentingan dirimu, kau akan bisa selamat. Memang kau bisa hidup dan kau menikmati hasil manipulasimu di kolong langit ini. Tetapi awas, dia akan menghadangmu di sana. Ketika kita menghadap kepada dia. Kenapa? Alkitab sangat jelas berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Saya melakukannya. Firman itu akan membantah kita. Tidak. Ada ayat gini kau tabrak, ada ayat gini kau langgar. Sudah firman Tuhan bilang melayanilah untuk Tuhan, kau untuk perutmu.
Kau melayani untuk nafsumu, puasmu, uang melulu yang kau pikirkan. Waduh, kita dimarahin Tuhan loh. Jadi sebelum nanti kita dimarahi di kolong di sana itu, di ujung langit sana itu, di hidup terakhir itu, ayolah kita bereskan sekarang di sini, di hidup ini, bukan. Hiduplah kita sesuai firman Tuhan. Jalankan perintah firman itu. Janganlah dilawan. Supaya jangan habis kita, saudara-saudaraku. Supaya kita hidupnya benar seperti apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Menjalankan hari-hari yang Tuhan mau. Itu amat sangat indah. Itulah yang seharusnya kita pikirkan. Itulah yang seharusnya kita gumuli. Sehingga dengan demikian hidup kita sungguh hidup yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Jadi lebih baguslah kita dibelah. Dibedahnya, dipotong-potongnya sekarang, di sini, di dunia ini, supaya kita menjadi bersih, supaya kita menjadi benar seperti apa yang Dia mau, sehingga kita tidak perlu lagi menyembunyikan diri, lari-lari dari Dia dalam dosa dan salah kita. Ayo kita perbaiki. Saya selalu suka mengatakan nobody perfect, tidak ada orang yang sempurna. Tapi semua kita harus belajar jadi sempurna. Karena kita sudah sempurna dalam penebusan itu. Tinggal perjuangan kita sempurna dalam hidup ini. Sebagai hidup yang sudah ditebus. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah pergumulan kita, inilah perjuangan yang sedang kita jalankan. Dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita. Penaklukan diri kita kepada firman Tuhan itu. Firman yang luar biasa itu. Jadi kalau saya ingin merekonstruksi kembali. Pertama ingat firman Tuhan adalah firman apa? Firman yang hidup dan kuat. Menghidupkan dan menguatkan. Sehingga tidak bisa kita hidup tanpa firman Tuhan. Tidak ada akan kuat kita di hidup ini kalau bukan karena firman Tuhan. Ingat, pemazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tanpa firman-Mu aku tak bisa melangkah. Tanpa firman-Mu aku tersesat. Tanpa firman-Mu hidupku binasa. Kan itu ungkapannya, bukan? Yang kedua, firman Tuhan itu adalah firman yang tajam. Ya, daripada pedang bermata dua manapun. Pedang bermata dua itu menghantam kita, mengorek semuanya, memotong-motong, slice, memisahkan, dikatakan tulang dan sumsum itu tadi, sendi-sendi dan sumsum. Ya, artinya firman bermata dua itu membongkar seluruh kehidupan yang salah dan memilah-milah sehingga memisah-misah mana benar tidak benar. Hidup kita jadi bersih. Hidup kita jadi sesuai dengan kehendak Allah itu. Karena itu, untuk itu, cintailah firman itu. Hiduplah takut akan firman itu. Karena tidak ada yang bisa melawan firman itu. Hanya orang bodoh yang berusaha melawannya. Orang pintar tidak akan melakukannya. Jelas sekali, bukan? Jadi jalanilah hari-hari kita, di kehidupan kita, di keseharian kita, saudara-saudaraku. Cintailah firman itu di sini selagi kita masih di bumi ini. Belajarlah untuk mengerti firman. Jadi bukan cuma baca udah 2 kali, 3 kali, 5 kali atau 500 kali. Bukan itu. Kalau kau baca tapi kau tak ngerti, itu jadi problema berat itu. Jadi jangan bangga dulu hanya karena kau baca. Mengertilah. Tapi juga jangan bangga karena kau sudah ngerti dan sudah berkhotbah kemana-mana. Lakukanlah. Karena pada akhirnya kata lakukan itulah akan mewujudkan sebetulnya pengertianmu benar atau tidak. Kau takluk kepada firman atau tidak. Kalau memang pengertianmu benar, tapi kau tidak mau takluk pada firman sehingga tidak kau lakukan. Pasti cuma satu, kau memanipulasinya untuk keuntungan dirimu. Hati-hati, firman itu akan menghakimimu. Karena tadi itu, tidak setiap orang menyebutku Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa? Ya firman itu sudah katakan. Yesus sudah bilang sama kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan padamu. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus, sangkal dirimu, pikul salibmu. Enggak mau kau, ya jangan. Tapi kau bukan anaknya. Begitu saja sebetulnya, bukan?
Tapi ada orang memanipulasinya, ikut Tuhan enak-enak semuanya. Sakit kau sembuh, miskin kau jadi kaya. Entah di mana ayatnya itu. Paulus sakit, Paulus tidak kaya, Yesus pun tidak kaya, mati pula di atas kayu salib. Apa enggak baca Alkitab itu? Kaya bukan dosa, tapi miskin bukan aib. Karena iman Kristen bukan soal kaya atau miskin, tapi hidup berkualitas. Seperti janda miskin itu. Dia ternyata pemberi terbanyak, bukan janda kaya. Camkanlah itu. Bagaimana kerendahan hati, kemurnian hati dalam mengerti kebenaran firman. Di situ kita hidup, dihidupi oleh firman itu. Sehingga kita menjadi orang yang berani melakukan. Dalam rasa syukur Sakeus akan firman hidup yang datang kepadanya. Langsung dikatakannya kepada Tuhan Yesus, Guru Tuanku, 50% sebagian dari hartaku kubagikan untuk orang miskin. Begitu dia percaya, begitu dia dalam tanda petik, drop kekayaannya separuh. Karena dipersembahkannya pada orang miskin. Tetapi tahukah engkau, berapa luar biasanya dia upgrade, melompat-lompat ke atas dalam kualitas hidupnya. Taulah dia sekarang bahwa dia punya harta bukan untuk dirinya sendiri, tapi bagaimana menolong mereka yang susah. Bahwa dia punya harta bukan itu yang mau disaksikan, dibanggakannya, dia punya ini dan itu. Karena Tuhan tidak tertarik itu. Tapi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang Tuhan tertarik. Tapi selalu banyak khotbah yang selalu bicara itu. Karena kita nafsu pada rupiah-rupiah itu, nafsu pada materi itu. Dan memang itu pula yang suka didengar oleh para umat, karena umat akan memberi telinga kepada itu. Tapi kalau sudah dibilang firman hidup itu membelah, sangkal diri, pikul salib, ikut dia, langsung semua orang tutup telinga, bukan? Terasa sekali dalam doa pun bukan kerajaan itu yang dicari lebih dulu, tapi apa? Tambahan itu. Padahal kalau kau hidup sesuai kehendak Tuhan, Tuhan akan menolong. Jadi mestinya ini yang menjadi progres di dalam hidup keimanan kita. Inilah yang mesti kita pegang. Inilah yang mesti kita pikirkan dengan serius. Jangan sampai kita terjebak lalu menjadi salah dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, alangkah amat sangat indahnya hidup takluk kepada firman itu. Karena firman itu apa? Hidup menghidupkan, kuat menguatkan. Karena firman itu apa? Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, membongkar seluruh kesalahan, memburaikan, membedakan, memilah-milah tiap bagian, sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Di hadapan firman itu kita menjadi telanjang, di hadapan firman itu semua tampak nyata. Alangkah indahnya hidup yang terbaca, alangkah indahnya hidup yang nyata, tak tersembunyi dan tak bersembunyi. Semoga Tuhan terus memberkati kita. Gairahkan dirimu, jadilah hidup benar seturut kehendak firman itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami dalam sepanjang kehidupan kami, yang sudah mengajar-ajari kami akan kebenaran. Tolong kami hidup sesuai kehendak-Mu, berjalan di jalan-Mu, dan biarlah firman hidup yang kuat itu yang membelah kami dalam kehidupan kami untuk tak berdosa di hadapan-Mu, supaya hidup kami nyata dan terbuka demi puji hormat bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Firman hidup memimpin menuntun kami senantiasa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.